Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah, pengantar dari pembahasan kitab shalah telah selesai. Berikutnya kita memasuki pada babu mawaqitis sholati, bab tentang waktu-waktu sholat. Kita semua pasti sudah tahu kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu asar, maghrib, isya dan seterusnya. Hanya saja barangkali di antara kita ada yang belum tahu apa dalilnya waktu sholat zuhur dan apa dalilnya waktu sholat asar. Karena belakangan ini yang sering sebut mana dalil. Nah, ini sekarang kita bahas dalilnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur, idza zalatis syamsu, apabila matahari telah tergelincir. Jadi awal waktu zuhur itu kalau matahari telah tergelincir. Artinya kalau tergelincir matahari berada di posisi sebelah barat dari tengah-tengah kita. Dari atas kepala kita posisinya dia ke arah barat. Wa akhiruhu, dan akhirnya maksudnya adalah akhir waktu zuhur, habisnya waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayang-bayang sebuah benda itu sama panjang dengan bendanya. Kalau misalnya ada tongkat ditegakkan begini, bayang-bayang di sini kita baringkan tek sama panjang, berarti itu akhir waktu zuhur. Ya kalau sekarang sih enak, ada waktu dan sudah dipasang. Kalau pas tidak ada jam, ini agak susah. Iya, ketika ada waktu itu manfaatnya ketika mendung pun kita gampang, tapi ketika mendung agak susah juga mencari karena kuncinya adalah bayang-bayang. Tapi yang dimaksud bayang-bayang sama dengan bendanya itu tadi adalah bukan bayang-bayang yang sama panjangnya pada saat zawal. Pada saat zawal itu pada saat di atas kepala kita. Matahari pas di atas kepala kita, otomatis panjangnya sama dengan posisi kita tegak. Lurus begini, maka bayang-bayang itu sama panjangnya karena sudah kita pijak di situ. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bayang-bayang yang pada saat matahari telah tergelincir. Maka ketika bayang-bayang matahari telah tergelincir, sebelum bayang-bayang itu sama panjang dengan bendanya, maka itu belum akhir waktu zuhur. Wa dalilu alaihi, apa dalilnya kok seperti itu? Kok awalnya pada saat matahari tergelincir ke arah barat, kemudian akhirnya pas bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Dalilnya apa? Ma'riya Ibnu Abbas. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi, di mana Ibnu Abbas itu berarti anaknya Abbas. Abbas itu adalah pamannya Nabi. Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih Ibnu Abbas, ya Allah berikan kepahaman terhadap Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amani Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril mengimamiku, kata Rasul. Ini jelas benar ini. Ammani artinya malaikat Jibril mengimami aku. Ammani. Ni itu nunnya itu namanya nun lil mutakallim, tapi posisinya sebagai maf'ulun bi. Dan di situ ninya itu adalah Rasulullah. Ammani Jibrilu alaihissalam.
Amma itu fi'il madhi, fa'ilnya adalah Jibril. Makanya dibaca marfu, Jibrilu. Ammani Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril mengimami aku. Jelas di sini kata-kata itu. Berbeda dengan orang yang mengatakan pada saat Qiyamul Lail Ramadan Nabi mengimami. Enggak ada kata-kata amma Rasulullah SAW as-sahabat, enggak ada kata-kata amma mengimami, enggak ada kata-kata itu. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu yang ada Qiyamul Lail, sholatnya sendiri-sendiri. Kita tarawih itu mengikuti sunnah Umar bin Khattab, karena yang mengumpulkan orang adalah Umar bin Khattab, bukan yang lain. Sayyidina Abu Bakar belum mengumpulkan orang. Jadi sholatnya Sayyidina Abu Bakar masih seperti sholatnya Nabi. Tapi ketika Abu Bakar mendengar hadis yang dibawa oleh Sayyidina Ali tentang keutamaan malam bulan Ramadan, langsung dipegang oleh Umar bin Khattab. Ini hak kita, ini milik kita. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh kaum muslimin dan menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih pada saat itu. Nah, ini jelas sekali di sini. Kalau di sini ada kata-kata amani Jibrilu alaihissalam, malaikat Jibril mengimami aku. Kalau di hadis tentang sholat tarawih itu Qiyamul Lail Nabi enggak ada kata-kata seperti itu. Oleh karena itu ini jelas sekali Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril jadi imam, Rasulullah jadi makmum inda babil baiti, di hadapan pintu Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Marrataini, dua kali. Nabi sholat maghrib bermakmum dengan malaikat Jibril itu dua kali. Fasal Nabi di sini tulis sholat baina. Tapi kalau sholat baina itu kayaknya nggak cocok. Masa sholat baina dhuhri? Kalau baina itu biasanya ada dua. Bainal masjidi wal masjidi, di antara masjid dan masjid. Ini sholat baina. Jadi setelah saya pikir-pikir di sini bukan baina tapi bi, cuman ketambahan nun. Jadi bunyinya jadi baina, padahal aslinya adalah fasal Nabi dhuhra. Maksudnya adalah malaikat Jibril sholat dengan aku, gitu kata Rasul. Sholatnya sholat zuhur. Fasal Nabi dhuhra fil marratil ula. Malaikat Jibril sholat denganku, sholat zuhur pada kali yang pertama. Hina zarati samsu, pada saat matahari tergelincir. Ini Rasulullah sampaikan di dalam riwayat Ibnu Abbas, ammani Jibrilu alaihissalam inda babil baiti. Malaikat Jibril mengimami aku di depan pintu Ka'bah marrataini, dua kali. Fasalla bidzuhra fil marratil ula. Malaikat Jibril sholat di mana aku berimam kepada malaikat Jibril sholat zuhur itu pertama kali hina zarati samsu, pada saat matahari tergelincir. Wal fai'u mislu syiraki. Sementara itu bayang-bayang itu seperti tali sendal, artinya bayang-bayangnya tipis. Jadi ketika pas tergelincir itu bayang-bayang kan kecil gitu. Bayang-bayang kecil, tapi sudah ada selisih antara batang yang tegak atau tongkat yang tegak dengan bayang-bayang sudah terlihat. Bukan bayang-bayang di bawah tongkat. Kalau bayang-bayang di bawah tongkat itu namanya masih zawal, belum masuk waktu zuhur. Ini dikatakan bayang-bayang itu seperti tali sendal, artinya tipis sekali antara jarak panjangnya bayang-bayang dengan panjangnya tongkat itu tadi. Tsumma shalla bi al-marratal akhirata, kemudian kedua kalinya aku sholat bersama malaikat Jibril yang terakhir kali. Hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Jadi Rasulullah salat zuhur dua kali bersama malaikat Jibril. Yang pertama pada saat bayang-bayang lebih sedikit daripada bendanya. Misalnya ini benda tegak itu bayang-bayang sedikit aja di sini, sedikit aja gitu. Yang jelas sudah berbeda, tidak di bawah sini bayang-bayang. Ketika bayang-bayang masih berada di bawahnya benda ini belum masuk waktu zuhur. Tapi ketika kecil sebesar tali sendal, kalau paling gampang sendal jepit gitu, sudah ada bedanya segini gitu, itu sudah masuk waktu zuhur. Itu berada di depan pintu Ka'bah. Kemudian sholat yang kedua kalinya
Besoknya lagi Rasulullah sholat zuhur, kan nggak mungkin sholat zuhur 2 kali pada saat itu, kan nggak mungkin. Masa sudah sholat zuhur tadi pertama pas matahari tergelincir, kemudian pas bayang-bayang sama sholat lagi, kan enggak. Besoknya lagi Rasulullah SAW sholat bersama malaikat Jibril, bayang-bayang yang sama panjang dengan bendanya. Jadi bayang-bayang dari sini, jadi kalau dibaringkan itu pas segini mengenai itu. Nah, ketika bayang-bayang masih sama seperti ini adalah akhir waktu zuhur. Jadi Rasulullah sholat untuk menunjukkan kapan masuk waktu zuhur dan kapan akhir waktu zuhur, diajari oleh malaikat Jibril dengan praktek langsung. Pertama, sholat pada saat waktu bayang-bayang sudah mulai ada, kemudian yang kedua pas bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Faslun fasal wa awwalu waqtil asri, dan awal waktu asar, idza saradil kulli syai'in mislahu. Waktu asar itu apabila bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya. Tapi ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya adalah wazada adna ziyadatan, lebih sedikit panjangnya. Jadi kalau harusnya segini, ini bayang-bayang sudah lebih panjang sedikit. Adna ziyadatan, jadi lebih panjang sedikit lagi bayang-bayangnya. Wa akhiru, dan akhirnya idza saradil kulli syai'in mislaihi, dan akhir waktu asar itu apabila bayang-bayang benda ini menjadi dua, bebayang, apa namanya? Bebayang menjadi dua. Jadi bayangnya itu enggak jelas. Berbayang menjadi dua. Pokoknya tidak satu bayang-bayang itu, berbayang-bayang, artinya bebayang. Bayangannya itu bebayang. Kayak mana itu? Enggak jelas. Kalau yang jelas, kalau di santrinya ini kan jelasnya. Ini ada bayang-bayangnya dua. Jadi bebayang, bayang-bayangnya itu bebayang. 5. Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga lagi-lagi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, wa shalla bi Jibrilu al-asra, aku sholat bersama malaikat Jibril sholat asar, hina kana lil kulli syai'in mithlahu, ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Tsumma shalla bil marratal akhirata, kemudian sholat yang kedua kalinya, hina kana lil kulli syai'in, ketika bayang-bayang benda mithlaihi, ada dua, artinya bayang-bayangnya berbayang. Kemana jelaskan? Bayang-bayangnya berbayang, ya temerang gitu, enggak jelas bayang-bayangnya. Jadi Rasulullah juga ketika sholat asar itu ditunjuki oleh malaikat Jibril, bermakmum dengan malaikat Jibril. Pas pertama itu bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, tapi agak lebih panjang sedikit bayangannya. Yang kedua, pada saat bayang-bayang itu sudah menjadi dua. Kalau masih siang itu bayang-bayang kelihatan satu tegas. Tetapi kalau sudah matahari mulai masuk ke ufuk barat, ufuk itu timur barat, ya mulai masuk tenggelam, itu sudah mulai berbayang karena tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, 2 kali Rasulullah SAW melakukan sholat asar ini untuk menunjukkan kepada kita, ini loh awal waktu asar dan ini loh akhir waktu asar. Tsumma yadhabu waqtul ikhtiyar. Kalau bayang-bayang itu sudah membayang atau sudah dua bayangannya, maka waktu ikhtiar sudah habis, sudah selesai waktu ikhtiar. Waktu untuk melakukan sholat asar, waktu ikhtiarnya sudah habis. Wa yabqa waktu jawaz wal ada, tinggal waktu jawaz dan ada. Jadi pada saat bayang-bayang sudah membayang dua, waktu ikhtiar sudah habis, kemudian tinggal waktu jawaz dan waktu ada. Ketika kita lempar jumrah kan ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Sama juga ini, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu ada. Nah, pada saat bayang-bayang sudah dua, itu adalah waktu jawaz dan waktu ada, ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Jadi di sini jelas sekali akhir waktu
Asar adalah matahari terbenam. Kalau belum terbenam itu mungkin waktu jawas atau mungkin waktu ada. Tapi kalau bayang-bayang itu masih utuh, itu adalah waktu ikhtiar. Waqala Abu Sa'id Al-Istakhari, Abu Sa'id Al-Istakhari mengatakan idza sara dhillu kulli shay'in selahi, habisnya waktu asar itu adalah pada saat bayang-bayang itu sudah berbayang. Bayang-bayang ada dua. Fatatis salat asar sudah habis, waktunya enggak ada lagi. Wa yakunu ma ba'da waqtul qadha, setelah itu adalah waktu qadha. Itu menurut Abu Sa'id Al-Istakhari. Jadi kalau kita ngikuti pendapatnya Abu Sa'id Al-Istakhari, kalau bayang-bayang yang sudah dua, di situ kita nggak bisa lagi sholat asar, kita sholatnya adalah qadhaan lillahi ta'ala, bukan waktu asar. Lalu bagaimana Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi ini berpendapat? Kalau beliau berpendapat wal madhabul awwal, kami ulama madhab Syafi'i, madhab kami, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, berpendapat yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, akhir waktu asar itu adalah matahari terbenam. Ketika matahari mau terbenam masih kelihatan gitu, misalnya kita ada di tepi di pantai, itu kan kelihatan itu masih ada separuh, itu masih bisa sholat asar. Tetapi kalau sudah tenggelam sempurna, udah nggak bisa lagi sholat asar, itu sudah masuk waktu maghrib. 5 ruya, ya. Oh gitu, ya. Waktu ikhtiar itu waktu yang bagus dipakai untuk melakukan sholat asar. Kemudian waktu jawas itu sama dengan waktu ada, artinya boleh melaksanakan sholat asar pada saat itu. Tapi masih lebih bagus lagi adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu itulah yang disebut dengan as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Tapi kalau yang sudah waktu jawas itu udah waktu paling mepet itu. Paling mepet. Ada yang mengatakan itu adalah orang yang melalaikan sholat. Tetapi apakah itu sampai melalaikan sholat orang yang seperti itu? Misalnya sibuk pas lagi benar-benar rumah itu sampai akhirnya aku belum sholat asar. Wah, itu udah bayang-bayang sudah berbayang itu udah masuk waktu jawas, sudah masuk waktu ada, waktu jawas dan waktu ada. Ketika sudah masuk waktu jawas dan waktu ada belum tertenggelam, maka kalau menurut Abu Ishaq ini masih boleh melakukan sholat asar. Tetapi kalau menurut Abu Sa'id Al-Istakhari itu enggak boleh lagi. Jadi pada saat itu kita sholatnya adalah qadhaan lillahi ta'ala. Tinggal kita memilih yang mana. Ada dua pendapat. Makanya ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat itu rahmat. Kedua-duanya adalah ulama besar dan kedua-duanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tinggal pilih yang mana dan kedua-duanya ada dalilnya. Yang kedua ini 5 ruya Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisat tafritu fil naumi, innamat tafritu fil yaqdati." Orang yang melalaikan sholat itu bukan dalam keadaan tidur, tetapi orang yang melalaikan sholat itu dalam keadaan bangun, dalam keadaan melek. Gimana? Antu akhira sholatan, yaitu mengakhirkan sholat hatta yadkhula waqta sholatil ukhra, sehingga masuk waktu yang berikutnya. Iya. Kalau berdasarkan jam, waktu sholat asar itu sampai datangnya waktu maghrib. Iya, sampai datangnya waktu maghrib. Artinya gini, ketika kita sholat asar, ini belum azan. Tapi kalau sudah azan kita nggak boleh sholat asar lagi. Tapi kalau nanti kita sholat banyak Allahu Akbar, sudah itu terus azan, itu nggak boleh itu. Nggak boleh sholat asar diteruskan. Akan tetapi kalau pas kita sholat Allahu Akbar, udah selesai baca surah Al-Fatihah, udah selesai ayat pendek, kemudian terus ruku, iktidal, sujud, terus tegak lagi. Nah, sekarang rakaat kedua baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau sudah dapat 1 rakaat itu harus diteruskan sampai akhir. Ini kuncinya itu. Kalau sudah dapat 1 rakaat itu boleh diteruskan sampai akhir. Artinya man adraka raka'atan min sholatil asri faqad adraka sholat. Siapa orang yang memperoleh 1 sholat asar 1 rakaat maksudnya, maka ia telah memperoleh sholat asar seluruhnya dengan syarat menyelesaikan sampai salam. Jadi yang rakaat kedua, ketiga, keempat itu berada di waktu zuhur. Cuman kepalanya masih berada di waktu asar. Nah, yang seperti itu sah sholatnya, tidak perlu qadhaan. Karena bisa jadi karena lain dan suatu hal bisa jadi kita harus melakukan seperti itu. Umpamanya seorang penggali sumur, pas penggali sumur yang di atas pergi pula tuh, jadi nggak bisa naik ke atas. Sudah waktu mepet mau maghrib, orang itu datang, lalu mengulurkan tadi, naiklah dia, pas naik ngambil air wudhu, terus dia sholat asar, pas 1 rakaat azan maghrib, maka yang seperti itu teruskan sholatnya, karena sudah memperoleh 1 rakaat. Sholat subuh juga begitu, karena sudah memperoleh 1 rakaat. Ketika seseorang telah memperoleh 1 rakaat, maka orang itu telah memperoleh sholat seluruhnya dengan syarat diteruskan sampai selesai. Nah, ya. Azan dia di rumah terus. Pas azan orang itu ada di rumah, terus tidak ke masjid. Yang tidak boleh itu adalah melalaikan sholat. Yang tidak boleh. Jadi selama waktu sholat itu ada, maka waktu sholat itu boleh dipakai kapan saja. Tetapi yang paling afdal, kalau yang paling afdal itu adalah di awal waktu, kecuali zuhur dan isya. Kalau zuhur itu bisa jadi tidak di awal waktu. Kenapa? Karena pada saat zuhur itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah terlalu sangat-sangat panas, sehingga orang tidak sanggup untuk melakukan sholat zuhur di awal waktu, sehingga Rasulullah menunggu abridu an sholat zuhur, tunggu dingin sholat zuhurnya, jangan sampai sholat zuhur dalam keadaan membakar. Rasulullah sampaikan karena pada saat itu neraka jahanam sedang bergejolak. Oleh karena itu ditunda. Lalu seberapa lama nundanya? Nundanya adalah selama perjalanan orang yang paling jauh yang biasa sholat di masjid itu. Kalau biasanya berjalannya 5 menit, ya tunggu 5 menit. Kalau biasanya berjalan setengah jam, ya tunggu setengah jam. Nah, itu yang terjadi pada sholat zuhur. Kemudian sholat isya. Sholat isya juga begitu. Rasulullah menyampaikan kalau tidak menyusahkan umatku, maka akan diperintah sholat isya itu adalah di akhir waktu. Tapi ternyata kan menyusahkan kalau seperti itu. Nanti jangan-jangan malah tidak sholat kalau di akhir waktu, ketiduran. Iya. Maka dibolehkan juga di awal waktu, tapi yang afdal itulah di akhir waktu. Oleh karena itu nanti di sini ketika sholat isya itu akan ada penjelasan makruh hukumnya setelah sholat isya ngobrol-ngobrol. Makanya maunya Rasul itu adalah setelah sholat isya sudah tidur, tidak ngobrol-ngobrol lagi gitu, tidak ngomong-ngomong lagi. Tapi sudah sholat isya ngaji boleh, sudah sholat isya zikir boleh. Tapi kalau sudah sholat isya ngobrol-ngobrol, nonton-nonton, nah itu hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan, tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Tuh. Nah, makanya tidak semua waktu sholat itu afdal di awal waktu, tidak. Ada pada sholat-sholat tertentu seperti sholat asar afdal di awal waktu, sholat maghrib afdal di awal waktu, sholat subuh afdal di awal waktu. Tapi untuk zuhur dan isya
itu pernah terjadi tidak di awal waktu. Jadi kalau mau diratakan sholat itu yang paling afdal di awal waktu, itu enggak semuanya. Tetapi untuk sholat isya itu sesungguhnya yang afdal adalah di akhir waktu yang afdal. Tetapi Rasulullah menyebutkan laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak menyulitkan umatku, tidak memberatkan umatku. Nanti kalau misalnya dah sholat isya di akhir waktu aja, umpamanya jam 3 umpamanya kan, jam 3 udah tidur duluan, akhirnya malah nggak sholat isya. Makanya sholat isya dilaksanakan di awal. Makanya antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini punya dua kebiasaan yang berbeda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu selalu mengakhiri witirnya itu di akhir malam. Jadi selesai sholat isya itu Abu Bakar As-Siddiq tidak witir, tetapi nanti ketika bangun malam sholat kemudian terus ditutup dengan witir. Tapi Umar bin Khattab tidak. Umar bin Khattab lebih sering itu witirnya selesai sholat isya. Selesai sholat isya, Umar bin Khattab sholat sunnah, kenyang sholat sunnah, baru witir. Kenapa? Khawatir nanti malam tidak bangun. Lalu bagaimana kalau nanti malam bangun? Kalau nanti malam bangun, ya sudah sholat sunnah saja, tapi nggak usah witir lagi. Lalu gimana kalau pengen witir? Boleh. Witir yang pertama dibatalkan. Gimana membatalkan witir? Sholat 1 rakaat. Sholat sunnah mutlak 1 rakaat. Batallah witir yang pertama tadi. Kemudian baru sholat sunnah yang lain, baru tutup lagi dengan witir lagi. Seperti itu. Apa? Waladhdallin amin gitu. Oh gitu. Kalau mendahului imam membaca amin termasuk mendahului salat apa tidak? Selama itu berbentuk bacaan tidak dinamakan mendahului imam. Selama berbentuk bacaan. Hanya saja pada saat itu aminnya tidak serempak dengan malaikat. Ketika imam waladhdallin terus imam bilang amin, itu malaikat serempak juga mengucapkan amin. Dan siapa orang yang mengucapkan amin bersama malaikat, serempak dengan malaikat, itu sudah pasti doanya diijabah oleh Allah. Makanya kita dianjurkan imam juga mengucapkan amin. Ada di satu masjid itu melapor dengan saya ini, Ustaz, imam itu kalau dia jadi makmum nggak pernah dia kedengaran amin. Protes, lalu imam aku amin, yang imamnya bilang aku amin, kamu aja yang nggak dengar, hanya ribut ada orang. Jadi ya sudah saya bilang, kalau memang mengucapkan amin, kalau bisa imam dengarkan suaranya, jangan sampai tidak terdengar suaranya, mengucapkan amin. Supaya apa? Supaya makmum juga tahu kapan imam mengucapkan amin. Kenapa? Karena aminnya seorang imam itu akan dibarengi dengan aminnya malaikat. Jadi untuk kita ketahui ketika kita sholat itu, kajian belum sampai situ nih sebetulnya. Itu di sebelah kanan kita itu ada malaikat namanya malaikat hafadzah, sebelah kiri kita itu juga ada malaikat namanya malaikat hafadzah. Oleh karena itu ketika kita misalnya mau buang ludah banyak dahak gitu, kita nggak boleh meludah ke depan karena di hadapan kita itu adalah Allah, di hadapan kita. Ke kanan juga nggak boleh karena di sebelah kanan kita itu adalah malaikat hafadzah. Maka gimana caranya? Buang ke tangan, usapkan ke baju. Selesai. Lalu bagaimana posisi baju kita ya? Baju kita kotor, tapi selama itu kita masih dalam keadaan sholat itu tidak najis. Nanti kalau sudah selesai sholat harus kita cuci. Karena yang disebut dengan najis ma'fu anhu itu najis yang sulit untuk dihindari. Umpamanya nih, sini korengan, keluar nanah terus, keluar air terus. Najis itu kalau disenggol orang, tapi untuk kita nggak najis.
Masa iya ini harus kayak gini terus, mau sholat kayak gini terus? Kan repot kayak gini biar nggak keluar. Dibuka keluar lagi gitu. Jadi yang disebut dengan najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan itu adalah najis yang sulit untuk dihindari. Contoh lagi. Ya pokoknya sulit untuk dihindari. Iya. Misalnya darah nyamuk ya biasa aja darah keluar. Umpamanya lagi, ketika kita keluar dari rumah mau ke masjid sini, adakah ada yang jamin badan kita tidak terkena debu? Pasti badan kita kena debu, nempel di baju kita. Buktinya ketika baju kita cuci, warnanya lain. Itu warna debu masuk situ. Lalu debu itu adakah yang jamin bersih dari kotoran binatang? Apakah kotoran tikus, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran apa saja? Pasti akan bercampur dengan itu kemudian berubah jadi debu. Itu sulit untuk dihindari ketika kita jalan dari rumah ke sini. Kecuali kalau dari rumah ke sini kita pakai mantel plastik. Sampai di masjid baru dilepas umpamanya kayak gitu. Tapi ya repot banget, masa ya seperti itu nian. Maka najis ma'fu anhu itu adalah najis yang sulit untuk dihindari. Maka seseorang ketika sholat dan najisnya sulit untuk dihindari, maka najis itu ma'fu anhu. Najis itu bisa dimaafkan. Ada lagi? Gimana? Yang tadi diusap tadi, ya enggak apa-apa, enggak batalkan sholat dan juga tidak najis. Ini yang dijelaskan di sini masalahnya ya. Oh gitu. Nunggu yang lain amin selesai baru dia nunggu imam amin baru dia amin gitu ya. Iya. Berarti dia tidak mendapatkan amin serempaan dengan malaikat. Karena malaikat itu ketika imam menyebut amin, malaikat juga menyebutkan amin. Maka kita juga serempak dengan imam amin supaya amin kita serempak dengan malaikat. Ini pembahasan sebetulnya masih di belakang ini. Tapi nggak apa-apa dicuplik dulu. Nanti akan ketemu juga ya. Ya memang harus nunggu imam. Begitu imam waladhdallin terus imam bilang amin, ya kita serempak dengan imam itu. Iya. Kalau yang bagus itu adalah serempak. Bersambung menyambung juga enggak apa-apa, tapi nanti kasihan imam nunggunya. Sini misalnya waladhdallin, baris ini amin, baris belakangnya lagi amin. Ramai imam bingung ini. Kapan bahasanya amin? Kalau sampai ada seperti di Masjid Nabawi ada lebih dari 50 baris, kapan selesainya itu? Tapi yang jelas adalah ketika imam amin, makmum bersama-sama dengan imam serempak mengucapkan amin. Karena ketika makmum mengucapkan amin serempak dengan imam, maka pada saat itu berarti dia serempak mengucapkan amin bersama malaikat. Ini sebetulnya yang dicari serempaknya dengan malaikat itu tadi. Hanya saja kita nggak dengar suaranya malaikat. Kalau ada dengar mungkin ketagihan besok. Kalau dengar, cuman sayangnya kita nggak dengar. Fasal wa awal waqtil maghribi, awal waktu maghrib idza ghabatis samsu, kalau matahari telah terbenam. Nah, ini matahari telah terbenam masuk waktu maghrib. Lima ruya an Jibril alaihissalam, berdasarkan riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam shallal maghriba, salat maghrib bersama Rasulullah hina ghabatis samsu, ketika matahari telah terbenam. Wa afṭara shaimu, orang-orang puasa sedang berbuka.
Jadi waktu maghrib itu pas matahari terbenam, pas orang-orang puasa sedang berbuka, saat itu Rasulullah ditunjuki oleh malaikat Jibril, itulah waktu pertama untuk melakukan sholat maghrib. Kita lihat apakah waktu kedua sama atau tidak. Walaisa laha illa waktun wahidun. Ternyata tidak ada waktu yang lain untuk sholat maghrib ini kecuali hanya satu itu, pas matahari terbenam. Wawa bimikdari ma yatatoharu. Ukuran waktu maghrib itu berapa lama? Kalau waktu zuhur kan jelas, mulai dari waktu matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Waktu asar jelas, mulai dari waktu bayang-bayang lebih panjang sedikit dari bendanya sampai terbenam matahari. Nah, untuk waktu maghrib ini adalah waktunya cuma satu, mulai terbenamnya matahari. Ukurannya adalah kurang lebih bimikdari ma yatatoharu. Ukurannya adalah pas matahari terbenam tadi langsung berwudu. Sudah selesai berwudu, wasatrul aurati, berpakaian menutup aurat. Udah selesai berwudu menutup aurat, wa yu'adzinu, kemudian setelah itu baru azan. Azan salat maghrib. Setelah azan baru wa yuqimus sholata, lalu menegakkan salat atau mulai salat. Wa yadkhulu fiha, wa yuqimus sholata maksudnya adalah iqamah, mengucapkan iqamah. Iqamah salat azan, kemudian terus iqamah, kemudian wa yadkhulu fiha, lalu mulai melakukan salat. Fa'in akharat dukhula an hadzal waqti, kalau menunda mulai sholat dari waktu yang ada ini, atama, berdosa. Jadi waktunya cuma itu waktunya. Waktunya maghrib itu adalah pertama pas matahari terbenam, kemudian terus ngambil air wudu. Sudah ngambil air wudu, tapi kan kita biasanya sebelum azan sudah ngambil air wudu dulu. Tapi kalau sama sekali belum azan itu kita belum ambil air wudu, adalah waktunya adalah pas begitu masuk waktu pas terbenam, ambil air wudu. Sudah ambil air wudu, pakai baju. Sudah pakai baju, baru azan. Sudah azan, baru iqamah. Sudah iqamah, baru sholat 3 rakaat. Inilah waktunya cuman sholat maghrib. Maka sholat maghrib itu waktunya adalah waktu yang paling pendek di antara sholat-sholat yang lain. Dan malaikat Jibril yang pertama melakukan sholat maghrib seperti itu juga. Yang kedua melakukan sholat maghrib seperti itu juga, sama dengan yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya sholat maghrib itu waktunya cuma satu dan waktunya sangat singkat. Waktunya adalah matahari terbenam, mengambil air wudhu, memakai pakaian untuk aurat, kemudian azan, kemudian iqamah, baru sholat 3 rakaat, salam, selesai. Habis waktu sholat maghrib itu. Gimana? Enggak ada waktu lagi. Karena ketika salat maghrib itu ayatnya pun sudah ditentukan batas ayat panjangnya. Fa in afaratu la an hadzal waqti atama, kalau menunda berdosa. 5 riwayat Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, anna Jibril alaihissalam sholat fil mardil akhirati, malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah di terakhir kalinya sholat maghrib, kama sholat fil marratil ula, seperti sholat di awal waktu maghrib. Walam yughayyir, waktunya tidak berubah. Jadi yang di awal waktu Nabi sholat bersama malaikat Jibril pas matahari terbenam, ukurannya tadi itu bersuci, berpakaian, azan, iqamah, sholat 3 rakaat, itu ukurannya. Yang kedua juga begitu, tidak berubah. Walau kana laha waqtun akhar, andaikan ada waktu yang lain selain ini, la buyina, tentu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kama buyina fi sa'ir salawati, seperti ketika Rasulullah menjelaskan sholat-sholat yang lain, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib. Fa in dakhala fiha fi waqtiha, kalau sudah masuk waktunya, waktu maghrib sudah masuk, fa fi salatatu aujain, ada 3 pendapat. Kalau sudah masuk waktu maghrib, artinya matahari sudah terbenam. Ahaduha, yang pertama, anna lahu ayyastadimaha ila ghuyubis syafaqi. Yang pertama, melakukan sholat maghrib itu berlangsung sampai hilang syafaq.
hilang mega yang berwarna kuning-kuningan itu sudah nggak ada lagi, jadi langit gelap. Seperti sekarang ini langit gelap, sudah nggak ada lagi mega. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surah Al-A'raf fi salatil maghrib. Nabi itu membaca surah Al-A'raf di waktu masjid, di waktu maghrib. Nabi melakukan sholat maghrib, surah yang dibaca adalah surah Al-A'raf. Panjang surah Al-A'raf, bukan pendek. Makanya selesai membaca ayat itu kemudian dilanjutkan ayat sholat rakaat berikutnya, selesai waktu maghrib habis. Wasani, yang kedua, la yajuzu, yang kedua tidak boleh, tidak harus sampai kepada syafaq. Artinya yang kedua, la yajuzu lahu ayat tadi ma'aktara min qadri talati raka'atin. Yang kedua, waktu sholat maghrib itu tidak boleh melebihi dari ukuran 3 rakaat sholat. Misalnya orang sholat 3 rakaat itu waktunya adalah 10 menit, maka tidak boleh lebih dari 10 menit itu tadi. Sholatnya ini kan umpamanya ini masuk waktu duhur, masuk waktu maghrib, matahari terbenam, kemudian bersuci, kira-kira berapa menit bersuci ini? Taruhlah 5 menit, cukup 5 menit bersuci. Nah, taruhlah bersuci ini 10 menit, pakai pakaian, taruhlah 5 menit, pakai pakaian 5 menit sudah 15 menit. Setelah itu azan taruhlah 5 menit. Azan 5 menit, berarti sudah berapa nih? 20 menit. Sudah itu ketika selesai azan komat nggak nyampe 5 menit, paling 3 menit, berarti 23 menit. 23 menit sholat. Taruhlah sholat dengan membaca surah Al-A'raf yang sepanjang dengan surah Al-A'raf itu bisa 10 menit, berarti 30 menit. Waktunya itu kurang lebih sekitar setengah jam, kurang lebih setengah jam itu udah habis itu. Diperkirakan seperti itu. Gimana? Kalau wirid kan di luar sholat, jadi sudah habis waktunya. Artinya itu walaupun wiridnya di luar waktu maghrib itu jadi masalah. Iya. Di sini wirid tidak dihitung, yang dihitung adalah sholat 3 rakaat. Karena kalau sudah sholat 3 rakaat itu berarti sudah selesai. Wasadis yang ketiga, annalahu ayyusalliya miqdara awali waqtin min sa'ir salawati. Ukuran yang ketiga adalah pendapat yang ketiga itu seperti sholat biasa, ukurannya 3 rakaat. Li'annahu la yakunu mu'akhiran fi hadzal qadri, karena tidak dikatakan mengakhirkan pada ukuran ini, wa yakunu mu'akhiran jada alaihi. Maka kalau lebih dari ukuran 3 rakaat ini yang disebut dengan melebihi waktunya. Jadi waktu melakukan sholat maghrib itu yang pertama tadi itu ukurannya. Tapi kalau sudah masuk waktu, maka pada saat itu yang pertama sampai atau hilang syafaq, hilang mega yang berwarna kekuning-kuningan. Itu yang pertama. Yang kedua hanya seukuran 3 rakaat. Dan yang ketiga tidak 3 rakaat, tidak seperti itu, tapi seperti sholat yang lain. Yang penting kalau sudah melalui sampai 3 rakaat waktunya habis, katanya begitu. Kalau sudah lebih dari itu maka waktunya adalah sudah habis. Tapi ketika tadi kita hitung kurang lebih sekitar waktunya adalah 30 menit. Waktunya kurang lebih 30 menit kurang lebih. Sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak ada, cuma dikatakan insya'a fal yusalli, kalau mau silakan. Nah itu hadisnya, insya'a fal yusalli, kalau mau silakan. Tapi yang ada itu adalah ba'diyah maghrib. Tapi kalau mau sholat qabliyah maghrib boleh, tapi ketika ada waktu. Maka dikatakan insya'a, termasuk sholat isya. Sholat isya seperti itu juga qabliyah isya. Di dalam penjelasan Imam Nawawi, Nabi menyampaikan, dikutip oleh Imam Nawawi, insya'a fal yusalli, kalau mau sholat, kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Tapi yang dihitung sebagai rawatibnya itu adalah ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Kalau qabliyahnya itu tidak dihitung, tapi hanya insya'a, kalau mau. Kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Waktunya singkat.
Ya, waktunya singkat itu maksudnya adalah ketika kita membaca ayatnya di waktu maghrib itu seukuran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu berapa halaman itu? Imam bacaannya terlalu panjang terus. Oh gitu. Kita ngulang Fatihahnya tidak wajib, tapi boleh saja, mubah gak apa-apa. Tapi ketika imam membaca surah yang lain yang panjang tadi, sesungguhnya makmum wajib mendengar. Wajib mendengar. Wajib mendengar berarti kita nggak boleh baca yang lain. Bagaimana caranya kita mendengar kalau kita lagi membaca gitu? Makanya di dalam sholat itu la sholat liman lam yaqra bi umil kitab, tidak sah seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ketika sholat tidak baca surah Al-Fatihah maka tidak sah. Maka kalau berdasarkan kitab ini dan juga saya baca di dalam sebuah kitab Subulus Salam, sarah dari Bulughul Maram. Yang pertama sebelum saya baca ini adalah saya baca sarah Subulus Salam, yaitu sarah Bulughul Maram, namanya Subulus Salam. Di situ dijelaskan, walaupun ada, kemarin sudah dibahas juga, walaupun ada, itu hadisnya lebih kuat yang ini. Umpamanya gini, ketika imam membaca Fatihah, kita seharusnya juga membaca Fatihah seperti imam membaca surah Fatihah bareng dengan imam. Pas begitu waladhdallin amin, imam baca ayat, kita dengar, jangan baca apa-apa. Terus ada lagi ulama-ulama terdahulu, ulama kita seberang, itu biasanya imam membaca surah Al-Fatihah kita disuruh dengar, kemudian imam jeda. Pas imam jeda kita baru baca surah Al-Fatihah. Maka ini hadisnya ada juga yang seperti itu. Ada juga hadisnya. Jadi pada saat imam membaca surah Al-Fatihah kita boleh membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam jeda dari surah Al-Fatihah baru kita membaca surah Al-Fatihah. Kedua-duanya itu boleh dilakukan. Cuman enak yang mana kira-kira? Kalau saya enak pas imam baca Fatihah kita baca Fatihah. Jadi nggak terganggu. Imam Bismillahirrahmanirrahim juga Bismillahirrahmanirrahim nggak terganggu. Coba kalau misalnya imam baca alam nasrah laka kita Bismillahirrahmanirrahim begitu, nah itu kan tumburan itu. Oleh karena itu, ketika imam membaca surah pendek, kita disuruh dengar, tidak disuruh mengikuti bacaan imam. Kalau disuruh mengikuti bacaan imam bisa kacau. Ternyata imamnya membaca surah Al-Imran, makmumnya nggak ada yang hafal surah Al-Imran. Apa harus protes? Begitu. Kalau ngomong kan batal, mama udah hafal, kan batal salahnya gitu. Nah, jadi yang wajib kita baca di dalam sholat itu adalah satu surah Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Dikit lagi wa yakrahu ayyusamnya sholat al-maghribi al-asya'a. Makruh hukumnya menyebutkan sholat maghrib itu sholat malam. Ayo kita sholat malam. Makruh hukumnya seperti itu. Ya sholat maghrib, jangan disebut sholat malam. 5 riwayat Abdullah bin Maghfal anna Rasulullah SAW qala, berdasarkan riwayat Abdullah bin Maghfal bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatil maghrib. Kalian jangan kalah dengan orang Arab Badui untuk memberikan nama sholat maghrib. Yaqulul a'rab al-asya, orang-orang Badui itu menyebutnya dengan sholat malam. Kita jangan sampai seperti mereka. Sholat maghrib ya sholat maghrib, karena Rasulullah menyebutnya adalah sholat maghrib. Jadi kita menyebutnya sholat maghrib, bukan sholat malam. Kalau makan malam nggak apa-apa, tapi kalau sholat malam itu hukumnya makruh. Ayo kita sholat malam, makruh hukumnya seperti itu. Akhirnya usalli fardal asyain, itu makruh yang seperti itu. Jadi Rasulullah sudah tegaskan jangan sampai kita seperti orang Arab Badui nyebut sholat maghrib adalah sholat malam. Barangkali itu saja dulu. Ada yang bertanya? Ya. Oh iya. Ini ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat.
Saya pernah dulu tahun 2012 ditarik-tarik orang Arab, ditarik-tarik gitu. Ada haram di sholat, ada haram di sholat, ada hadis sahih. Ngomong kayak gitu. Langsung selesai saya sholat saja. Udah selesai sholat itu, langsung saya salami, langsung saya bilang, ya akhi, ala taqra bi akhir hadis, apa Anda enggak baca sampai akhir hadisnya? Illa fil harami wa yaumal jumu'ati, kecuali di tanah haram dan di hari Jumat. Kalau di hari Jumat enggak ada larangan waktu zawal untuk sholat. Kalau di hari Jumat, misalnya matahari pas tengah di atas kepala, zuhur belum masuk, boleh kita melakukan sholat kalau hari Jumat. Tapi kalau di Masjidil Haram kapan saja boleh. Mau waktu zawal atau tidak waktu zawal, tetap boleh kita melakukan sholat itu di Masjidil Haram. Maka ada 5 yang diharamkan untuk melakukan sholat. Pertama, setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat sunnah. Tapi kalau sholat qadha boleh. Sholat sunnah tidak boleh, tapi kalau qadha, mungkin qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar, qadha maghrib, qadha isya, qadha apa saja, qadha wajib, maka boleh. Sholat mayat juga boleh. Sholat mayat pas setelah selesai sholat subuh boleh. Kemudian yang kedua, pas matahari terbit itu tidak boleh kita melakukan sholat sunnah. Pas matahari terbit, pas matahari nongol itu, Ramkun au ramhaini, sampai kira-kira 1 atau 2 tumbak yang kita sebut waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah sebetulnya waktu awal duha. Waktu awal duha itulah disebut dengan waktu syuruk. Kemudian yang ketiga, pas waktu zawal, matahari tepat di atas kepala kita, kurang lebih sekitar 7 menit. Itu kita nggak boleh melakukan sholat sunnah apapun, baik ba'diyah, qobliyah maupun tahiyatul masjid, nggak boleh. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Setelah sholat asar kita tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun, kecuali sholat yang wajib. Seperti wajibnya itu mungkin bisa fardu kifayah atau sholat mayat, itu boleh. Kemudian yang ke-5, pas matahari terbenam. Pas matahari terbenam itu enggak boleh kita melakukan sholat sunnah. Jadi biar terbenam penuh masuk waktu maghrib, baru kita sholat tahiyatul masjid. 5 waktu yang dilarang sholat ini, ada 2 waktu yang dilarang untuk menguburkan mayat. Yang pertama pas matahari terbenam, yang kedua pas matahari terbit. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan jam 5:30 dibawa ke kuburan. Kalau bisa habis maghrib lah sekalian, lebih aman. Kenapa? Karena dikhawatirkan pas masukkan jenazah ke dalam liang lahat, pas matahari terbenam. Itu waktu yang diharamkan. Ya mayatnya nggak apa-apa, kita yang memasukkannya berdosa. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa kok di waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam itu kita nggak boleh melakukan sholat? Dijawab Rasul, di anna syamsa tatlu ala qarnai syayatin, karena pada saat itu matahari sedang terbit di atas 2 tanduk setan. Apa iya setan punya tanduk? Jumlahnya 2. Ternyata maksudnya adalah pada saat itu orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik itu sedang beribadah pas matahari terbit dan pas matahari terbenam. Setelah saya perhatikan, memang ya pagi-pagi begini, sore-sore begini, pakai apa itu, pakai harum-haruman itu mereka sedang sembahyang seperti itu. Maka kita nggak boleh membarengi dengan mereka. Jadi inilah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Ya barangkali itu. Masih ada lagi? Waktu syuruk. Ya syuruk itu awal waktu duha. Jadi matahari itu kira-kira 1 tumbak tingginya. Bukan 1,5 jam. Ya sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat awal waktu duha. Dan ketika seseorang melakukan sholat syuruk itu
bukan artinya disia-siakan antara subuh dengan syuruk, tidak, tetapi harus dimanfaatkan antara subuh dengan syuruk. Apakah berzikir, apakah ada kegiatan taklim, apakah membaca Al-Quran. Gak boleh ketika kita habis selesai sholat subuh pulang, udah pulang baru ke masjid lagi, pas suruh ngejar suruh, enggak boleh yang seperti itu. Maka di situ ada rangkaian ibadah untuk menunggu. Abu Hurairah begitu beliau selesai sholat subuh itu beliau zikir sampai suruh. Pas suruh baru Abu Hurairah melakukan sholat suruh. Begitu melakukan sholat suruh baru pulang. Jadi enggak ngincar suruhnya, tapi ada rangkaian ibadahnya di situ. Apakah ada taklim, apakah ada zikir, apakah di situ membaca Al-Quran dan seterusnya. Tidak boleh. Nah. Sebaiknya jangan sholat. Karena apa? Karena sekurang-kurangnya yang paling ringan itu hukumnya makruh. Yang ekstrim itu hukumnya makruh tahrim, jadi haram jadinya kan. Makruh tapi haram. Lalu gimana kalau seandainya duluan masuk? Ya sudah, masuk saja dulu baca Al-Quran. Aku mau tahiyatul masjid, keluar lagi. Sudah keluar masuk lagi baru tahiyatul masjid. Kan syaratnya tahiyatul masjid itu adalah kita masuk ke masjid kemudian kita belum duduk. Yang tadi kita sudah duduk itu baca Al-Quran. Umpamanya kita pengen tahiyatul masjid, ya keluar dari masjid dulu. Udah keluar dari masjid baru masuk lagi. Begitu masuk baru kita melakukan sholat tahiyatul masjid karena waktu maghrib sudah masuk. Kalau waktu maghrib belum masuk, jangan sampai kita melakukan kegiatan sholat apa-apa, lebih baik berzikir yang lain. Karena itu akan bertumburan dengan 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat tadi, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu nggak apa-apa, sholat qadha nggak apa-apa. Saya pernah waktu mau absen atau pulang dari absen di kantor, biasanya saya sholat di Masjid Al-Kausar. Di situ saya perhatikan ada bapak-bapak itu selesai sholat asar langsung berada di balik pintu, di balik dinding, balik tiang. Dia sholat menghadap tiang itu. Kok ini setiap saya perhatikan sholat menghadap tiang terus. Setiap kali dari situ selalu dia mundur tiang. Lama-lama saya tanya, Pak, sholat apa? Sholat qadha Ustaz. Oh, saya pikir sholat saya pikir sholat sunnah. Haram ya Ustaz, aku tahu. Nah, makanya aku sholat qadha. Ngapain sholat qadha? Dulu aku waktu masih muda aku suka main voli. Jadi sholat asar itu sering terlalai katanya. Ini sekarang aku sudah tua, ini baru terasa. Jadi aku qadha berapa jumlahnya gitu. Pokoknya kapan aku ingat aku qadha gitu aja. Nah, ini bagus orang ini. Dia ahli mobil, maka waktu mobil saya rusak, saya suruh dia bayinya. Iya. Ada lagi? Apa? Sholat zuhur boleh di rumah. Oh, syuruk. Sholat syuruk boleh di rumah, nggak masalah. Cuman itu tadi harus ada syaratnya tadi. Iya, karena masjidnya dikunci. Ya sebaiknya masjid itu jangan dikunci. Iya. Kok masjid dikunci? Ini pengurus masjidnya nggak paham ini. Karena masjid itu adalah milik umat. Pengurus masjid itu bukan pemilik masjid. Pengurus masjid itu adalah orang yang mengurusi masjid supaya masjidnya makmur. Bukan pemilik masjid. Ketika pemilik masjid ya sudah, kalau pengurusnya pergi dikunci kayak gitu. Akhirnya jamaah yang kebingungan. Barangkali itu saja dulu. Kita sudahi dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa bainna wa sallim
tasilna minadh dhalimin wal ba'ida minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.